Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Bagi kita dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di luar sana, boleh aja mereka ngomong apa saja supaya mereka senang. Tapi kalau engkau percaya, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala makari. Masih tetap makari. Di blessed and happy. Diberkati dan bahagia. Dambaan setiap orang. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar belas kasihan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Biarkan kami dipenuhi dengan belas kasihan Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi ini masih dalam seri bahwa dahsyatnya perkataan Yesus Kristus. Dan kita masuk dalam seri yang ke-5, ya, di mana dikatakan di sana saya akan bacakan dalam bahasa aslinya, makari elei mones oti apti eleiti sonde. Ya, jadi bahwa berbahagialah orang yang memiliki, yang mempunyai belas kasihan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kita memiliki belas kasihan Kristus? Karena firman Allah katakan mereka yang memiliki belas kasihan Yesus berasal dari kata eleos, belas kasihan. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus punya eleosnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya dikatakan eleos itu juga merupakan murah hati. Haleluya. Jadi ada belas kasihan, Yesus penuh dengan belas kasihan, tetapi dia tetap murah hati. Murah hati untuk memberi, murah hati untuk menolong, murah hati untuk menyembuhkan, murah hati memberikan apa yang ada pada dia. Pertanyaan saya, apakah kita memberi dengan murah hati karena belas kasihan itu ada dalam hidup kita? Kadangkala saya melihat orang-orang ya bukannya memberi malah mempermainkan, mengolok-olok orang-orang yang ada di jalan-jalan sana yang kurang waras. Tetapi saya melihat satu malam saya melihat anak-anak mengganggu orang gila. Lalu kemudian orang gila itu ngelawan. Saya mau bilang orang gila saja dapat melawan, apalagi orang waras. Bagaimana kalau orang gila itu dapat melawan? Mungkin dia, kalau orang itu dapat mungkin dia nggak tahu lagi bagaimana. Itu orang gila. Bagaimana orang waras yang disakiti, yang diperlakukan tidak baik? Tentu kita yang bisa menjawab, ya. Nah, jadi kita harus dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, eleosnya Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa di sana katakan, berbahagialah mereka yang berbelas kasihan, karena mereka akan menerima belas kasihan juga. Jadi kalau kita memiliki belas kasihan, sebenarnya kita juga akan menerima belas kasihan, baik dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maupun dari orang-orang di sekitar kita. Setidak-tidaknya kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melakukan dengan murah hati, dengan tulus, dengan penuh rahmat dari Tuhan. Saya mau katakan begini, kita sudah mendapatkan rahmat, bukan karena ketika kita baik. Eleos itu juga artinya rahmat. Jadi bukan karena kita baik, ya, bukan karena kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan lalu Tuhan memilih kita, bukan.
Bukan karena kita lagi keadaan benar, lagi keadaan hidup suci, lalu Tuhan memilih kita. Bukan. Kita dalam keadaan berdosa. Saya dan saudara dalam keadaan berdosa di hadapan Allah. Tapi oleh karena belas kasihan Allah, oleh karena rahmat Allah, akan berbeda. Demikian juga, makanya Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka beroleh belas kasihan. Pertanyaan saya, adakah belas kasihan Allah itu dalam hidup kita? Adakah kemurahan Allah itu dalam kehidupan kita? Adakah rahmat Allah yang sudah menyelamatkan itu untuk kita berikan kepada orang lain juga? Rahmat Allah itu. Contohnya begini. Kalau rahmat Allah, mungkin Anda sudah disakiti orang lain, diperlakukan dengan tidak baik, tapi Anda masih mau menolong orang tersebut. Karena Anda melakukan bagian firman Allah. Kalau engkau dianiaya, ya berdoa sama dia. Kalau engkau dimusuhi, doakan musuhmu. Kalau engkau dianiaya karena kebenaran, doakan mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika Anda punya kesempatan untuk menyakiti, lalu Anda memberikan rahmat, nah itulah yang disebut Anda berbahagia. Ketika orang melakukan sesuatu menjara saya, lalu kemudian orang tersebut datang ke rumah saya minta bantuan, kesempatan sebenarnya untuk saya marah, kesempatan untuk saya melakukan apa yang jahat, ya kembali, atau setidaknya tidak memberilah gitu ya. Tetapi saya mengatakan sama istri saya, ambil, kasih. Ya. Ada pemberian orang yang masih baru, kasih saja. Kasih ongkosnya, kasih apa yang dia minta. Ketika saya memberikan itu, saya melihat titik-titik air mata yang mulai mengalir dari matanya. Tapi sekarang saya sudah melupakan itu semua. Dia bilang, terima kasih Bang, terima kasih. Dan sejak itu nggak pernah dia datang ke tempat saya. Dan nggak pernah lagi saya lihat dia. Saya mau katakan membalas yang baik dengan yang baik itu sangat mudah. Tapi apabila orang melakukan yang jahat terhadap Anda perlu rahmat Tuhan. Anda perlu belas kasihan Tuhan untuk bisa melakukan. Dan itu sebabnya engkau disebut bahagia. Karena engkau akan dapat kemurahan Tuhan juga. Kebaikan Tuhan juga. Pertolongan Tuhan juga. Dan itu sebabnya saya mengatakan, kalau engkau mau disebut makari, blessed and happy. Haleluya. Makari. Blessed and happy. Blessed and happy. Mantap. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam dirimu. Dan Tuhan inginkan engkau mengalami blessednya Tuhan, happy-nya Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi dengan catatan, di mana kita mau melakukan apa yang menjadi eleos itu. Apa yang menjadi belas kasihan Tuhan itu. Supaya kita senantiasa menikmati dari Tuhan. Ada rahmat Tuhan, ada kemurahan Tuhan mengalir dari kehidupan kita bagi orang-orang yang membutuhkan, sama seperti belas kasihan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita melakukan firman Allah. Di dalam hati kita ada belas kasihan, di dalam hati kita ada kemurahan, dalam hati kita ada rahmat yang ingin kita berikan kepada yang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biar pagi ini eleosmu memenuhi setiap kami orang-orang percaya, orang-orang kudusmu, bahkan setiap orang-orang yang tidak percaya. Sehingga mereka bisa mengenal kasihmu, kemurahanmu, rahmatmu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.